Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Fitri Nurzana, peserta Latsar CPNS tahun 2025, kelompok 2, angkatan 17, gelombang 3, profesi Dr. Gigi ahli pertama di UPTD Puskesmas Kiara Pedes. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai resum, materi pelatihan akuntabel dan juga kompeten selama proses pembelajaran agenda kedua. Pertama adalah definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembinaan, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi segala tanggung jawabnya dari amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Amanah seorang ASN menurut SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut diantaranya yang pertama, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan penuh integritas. Yang kedua adalah kemampuan menggunakan barang dan kekayaan milik negara dengan efektif, efisien, serta bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan integritas yang tinggi. Fungsi akuntabilitas diantaranya yang pertama, menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara kedua belah pihak, yaitu individu, kelompok, ataupun institusi dengan negara dan juga masyarakat. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparatur pemerintah yang bertanggung jawab, adil, serta inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja merupakan salah satu bentuk dari adanya akuntabilitas. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai nilai-nilai dasar dari akuntabilitas. Di antaranya, kepemimpinan, keadilan, konsisten, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, integritas, transparan, dan tanggung jawab. Kemudian, tingkatan-tingkatan akuntabilitas terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tingkatan personal. Nah, tingkatan personal ini diantaranya adalah suatu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang berupa integritas, kejujuran, moral, serta etika. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara seseorang dengan lingkungan pekerjaannya atau dalam hal ini adalah ASN dengan instansinya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kerjasama antar kelompok. Kemudian yang keempat, ada akuntabilitas organisasi, di mana hal ini mengacu pada laporan kinerja yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, ada akuntabilitas stakeholder, masyarakat, dan pengguna layanan yang memberikan masukan, saran, serta kritik terhadap kinerjanya. Akuntabilitas dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal ialah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, contohnya adalah LPJ Dinas ke Pemda. Dan yang kedua, ada akuntabilitas horizontal, yaitu laporan dari pejabat pemerintah kepada publik. Selanjutnya, mengenai cara mengidentifikasi konflik kepentingan dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah tugas publik dan juga kepentingan pribadi. Yang kedua, potensialitas. Yang ketiga, proporsionalitas. Yang keempat, presence online. Dan yang kelima, janji. ASN yang akuntabel adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan mampu untuk melayani publik atau warga
secara adil dan juga konsisten dalam menjalankan fungsi dan juga tugas jabatannya. ASN sebagai profesi berlandaskan dari nilai-nilai berikut. Yang pertama, nilai-nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, integritas moral dan bertanggung jawab pada pelayanan publik. Yang kelima, kompeten. Yang keenam, kualifikasi akademik. Yang ketujuh, jaminan perlindungan hukum. Dan yang terakhir, profesionalitas jabatan. Materi selanjutnya mengenai core values ASN berakhlak yang ketiga, yaitu kompeten. Kompeten adalah deskripsi dari pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku yang diperlukan dalam menjalankan tugas jabatan. Berdasarkan pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, kompeten juga menjadi salah satu penting untuk mewujudkan pegawai yang profesional dan juga kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya, termasuk dalam kinerja. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi teknik, adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan juga dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan juga perilaku yang dapat diamati, diukur, dan juga dikembangkan sebagai pemimpin dalam mengelola unit organisasi. Yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Menjemuk dalam hal ini agama, sosial budaya, wawasan kebangsaan, pesan dan moral, etika dan juga moral, serta prinsip-prinsip hidup yang harus dipegang oleh pemegang jabatan. Hak pengembangan kompetensi. Salah satu kebijakan penting dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya adalah perilaku kompeten. Kompetensi ASN dapat diperhatikan dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 dalam poin 4 antara lain disebutkan bahwa panduan kode etik kompeten diantaranya yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dan kualitas yang terbaik. Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, prinsip-prinsip dasar ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja. Termasuk dalam pelaksanaannya, tidak boleh ada perilaku diskriminatif, termasuk karena adanya hubungan antar agama maupun suku. Perlakuan yang adil dan objektif adalah seluruh unsur dalam manajemen ASN, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan, rekrutmen, seleksi, berdasarkan kesesuaian kualifikasi, dan kompetensi yang bersifat terbuka dan juga kompetitif. Yang kedua adalah memperlakukan ASN secara adil dan setara untuk seluruh kegiatan pengelolaan ASN lainnya. Dan yang ketiga, memberikan remunerasi setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang juga setara dengan menghargai kinerja yang lebih tinggi. Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi segala tuntutan pekerjaan saat ini. Kedelapan karakteristik tersebut melingkupi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, dan juga bahasa asing, serta hospitality, dan juga networking, dan juga entrepreneurship. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dua materi core values ASN berakhlak, yaitu akuntabel dan juga kompeten. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.